Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yu'allifu baina qulubil mu'minin bil mahabbatil khalisah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami' tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu, hadirin hadirat salat zuhur Masyarakat Mujahidin dan para pendengar Radio Mujahidin FM yang dirahmati Allah di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga. Marilah senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah SWT atas begitu banyak limpah nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, wujud rasa syukur kita atas limpah nikmat yang telah Allah SWT berikan, sehingga kita berharap dengan sedikit rasa syukur yang mampu kita wujudkan, kita ucapkan, Allah SWT masukkan kita ke dalam sekelompok kecil orang-orang yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau berterima kasih. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan meneladani perilaku Rasulullah SAW, Allah SWT tumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Karena rasa cinta kita kepada beliau itulah yang menjadi penyebab kita bisa mendapatkan syafaat, kita bisa meminum air kepada beliau, dan juga rasa cinta kita kepada beliau itulah yang menjadi penyebab kita bisa dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdausil A'la. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari ini heboh ya kasus mutilasi, pembunuhan yang kemudian dilanjutkan dengan mutilasi oleh pasangan kupu-kupu. Kemudian ada lagi pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, dan banyak lagi. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kriminalitas yang dilakukan oleh remaja, itu makin hari makin meningkat. Dan jemaah yang dirahmati Allah, tentu hal ini tidak lepas dari pendidikan. Jemaah yang dirahmati Allah, pada tahun 1960-an ada seorang profesor dari Columbia University di Amerika, namanya Profesor Walter Mischel. Beliau membuat sebuah eksperimen yang dia kasih judul eksperimen ini eksperimen marshmallow. Marshmallow itu makanan kayak permen anak-anak yang lumpur gitu ya, itu marshmallow. Jadi yang dieksperimenkannya adalah anak-anak TK atau PAUD ya, umur 4-5 tahun. Mereka dikasih marshmallow, tapi kemudian dengan perkataan dari profesor itu, kalau kamu menunda, jadi kalau marshmallow ini tidak langsung dimakan, nanti saya akan keluar dulu, kamu tunggu sampai masuk lagi. Nah, kalau kamu bisa menahan tidak makan marshmallow ini, maka kamu nanti akan dapat 2 marshmallow. Kalau langsung makan dapat 1 saja. Nah, ternyata dari eksperimen itu yang bisa bertahan, yang mau menunggu kedatangan profesor tadi, itu tidak banyak jumlahnya. Lalu kemudian dari jumlah anak-anak TK yang diobservasi tadi, diikutkan dengan eksperimen marshmallow tadi, ternyata anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak langsung memakan, tapi dia menunggu profesor datang untuk kedua kalinya, dan ini rata-rata sukses di dalam kehidupannya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian mereka diteliti yang anak-anak TK tadi atau pra-TK tadi, diteliti lagi, ternyata yang mampu menahan dirinya itu
mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah delayed gratification, menunda kesenangan. Nah, anak-anak yang tidak mampu menunda kesenangan itu cenderung akan gagal dalam kehidupannya. Dan itu kita lihat, kita saksikan adalah beberapa kehidupan kita ini. Yang bagaimana tadi ya, kita awali dengan pembunuhan tadi yang dilanjutkan dengan mutilasi. Itu diawali dari ketidakmampuan untuk menunda kenikmatan, kesenangan. Yang ini dipicu awalnya oleh ya, dua orang ini saling jatuh cinta, lalu kemudian karena tidak mampu menunda kesenangan, lalu mereka tinggal serumah, tidak memperhatikan orang tua, yang kemudian ya bahasa ininya dukung gitu ya, tanpa ikatan nikah, lalu kemudian lama-lama dia terjadilah yang seperti kita ketahui saat ini. Jadi terjadinya pencurian, terjadinya perkosaan, terjadinya pembunuhan dan sebagainya, itu dikarenakan ketidakmampuan seseorang itu untuk menunda kesenangan. Dikarenakan mungkin dia emosi misalnya, lalu dia tidak mampu mengendalikan dirinya, kemudian dia membunuh dan seterusnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kemampuan untuk menunda kesenangan ini sangat penting dilatih kepada diri anak. Karena kalau ini tidak dilatih, dampaknya itu sangat fatal dalam kehidupannya. Contoh sekarang misalnya anak-anak yang terlibat judol dan pinjol, judi online dan pinjaman online itu ternyata semakin banyak dan mayoritas justru anak-anak atau usia 20 tahun ke bawah. Itu jumlahnya lebih besar ketimbang orang dewasa yang terlibat judol atau pinjol. Kenapa? Karena mereka tidak sabar, ingin instant gratification, ingin cepat dalam kenikmatan, tidak bisa menunda-nunda kenikmatannya. Dan efeknya ya kecanduan ya, baik itu kecanduan internet, kecanduan narkoba dan sebagainya. Itu dikarenakan tadi ketidakmampuan mereka untuk menunda kesenangan mereka. Maka sebagai orang tua wajib bagi kita melatih anak-anak kita untuk anak-anak kita mampu menunda kesenangannya itu. Ketika kita dilahirkan, ya setiap kita punya kecenderungan impulsif, ingin segera. Ya kita lihatlah anak-anak batita, bawah 3 tahun atau balita gitu ya, ingin ya kita minta sekarang harus ada. Minum, bisa minta susu, ini gitu ya, kepada ibunya. Ya sekarang minta, ya sekarang juga harus diikutkan. Dan memang ya ini insting yang Allah berikan untuk pada tahap awal. Ketika dia berusia bawah 3 tahun, memang dia dibutuhkan segera. Tapi seiring perjalanan umurnya itu sudah mulai dilatih. Bagaimana seorang orang tua tidak bisa setiap permintaan anak harus diikuti, tidak bisa. Dia ada dua klasifikasi, ada keinginan, ada kebutuhan. Jadi ketika anak minta, dicek dulu ini keinginan atau kebutuhan dia. Kalau kebutuhan, dia biasa sifatnya segera, memang harus ditunaikan. Tapi kalau keinginan, tidak mesti harus saat itu, bisa ditunda. Misalnya begini, ketika lagi makan, tiba-tiba anak minta es krim misalnya. Nah ini kan, es krim ini kan keinginan, bukan kebutuhan. Nah maka yang kayak begini harus ditunda, dilatih ya nanti ya. Setelah makan, baru ibu berikan es krim misalnya. Jadi ada masa hindarnya. Nah jemaah yang dirahmati Allah, mengajarkan anak untuk menunda kesenangan ini sangat penting untuk mencetak dia atau mendidik dia menjadi sosok yang mampu mengendalikan emosi dia di kemudian hari. Kalau kita tidak bisa, maka ya di dalam ada seorang ulama mengatakan pemberian terburuk orang tua kepada anaknya itu adalah memanjakannya. Pemberian terburuk orang tua untuk anaknya itu adalah memanjakan anak tersebut. Maka ini berbahaya jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ingat kisah Umar bin Abdul Aziz, itu ada yang menyebutkan dia sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima.
cucunya Umar bin Khattab. Beliau itu ketika wafat itu hanya meninggalkan warisan kurang lebih 14 dirham. Nah, 14 dirham ini kemudian dipakailah untuk biaya pemakamannya, untuk belikan kafan, untuk gali segala macam gitu ya. Nah, selesai kemudian ada sisanya dibagilah untuk anak-anaknya, dapatlah masing-masing anak itu 1 dirham. 1 dirham itu tidak banyak, mungkin kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih mungkin 7 ribuan kurang lebih dirham, yang bukan dinar. Kalau dinar 1 dinar itu bisa 4 juta lebih. Lebih, karena 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Nah, sementara kalau dirham itu perak hitungannya. Nah, setiap anaknya dapat 1 dirham. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian, jadi dipersilih orang bertanya kepada dia, kenapa kamu tinggalkan anak dalam kondisi miskin? Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih khawatir meninggalkan anak saya dalam kondisi tidak beriman ketimbang tidak berharta. Kalau dia beriman, maka Allah akan menjaga dia. Kalau dia beriman, tidak berharta, Allah akan cukupkan. Tapi ketika dia memiliki harta yang banyak, tapi iman tidak ada, maka harta yang banyak itu tidak ada apa-apanya. Berbanding terbalik di khalifah berikutnya, masih dari Umayyah, salah satu khalifah Umayyah yang punya anak itu masing-masing disiapkan itu sekitar 1000 dinar. Nah, dikalikan saja 1000 dinar itu dikalikan, kalau sekarang itu 1 dinar 1 gram emas itu sekarang sudah 2 juta lah katakanlah. 2 juta kali 4,25 gram emas itu sudah 8 juta atau 9 juta, kenapa 9 juta 1 dinar. Dan ini diwariskan ke mereka itu 1 juta dinar tiap anak oleh khalifah tersebut. Lalu kemudian 1 juta dinar dikali dengan 9 juta tadi, 9 triliun setiap anak dapat. Tapi diceritakan oleh para ulama berikutnya, demi Allah dengan saya saksikan, anak-anaknya khalifah tersebut beberapa tahun kemudian jadi minta-minta di pasar. Sementara anaknya Umar bin Khattab yang tadi itu cuma dapat 1 dirham saja per orang, itu dia bisa berinfak 100 ekor kuda perang. 1 kuda perang, 1 ekor kuda perang itu harganya bisa miliaran. Nah, itu jemaah yang dirahmati Allah, pentingnya bagaimana kita mendidik anak kita, melatih anak kita memiliki kemampuan untuk menunda kesenangannya, mengajarkan kepada dia agama, agar jangan sampai kemudian setiap permintaan anak kita turunkan, karena justru ketika itu kita lakukan, kita justru sedang mencelakakan dia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, lantas bagaimana caranya kita untuk melatih anak kita menunda kesenangan tadi? Islam telah mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah dengan puasa. Puasa itu adalah melatih anak untuk menunda kesenangan. Jadi ketika anak-anak kita, anak kecil kita dilatih untuk berpuasa, nah mulai mereka diajarkan untuk menunda berpuasa. Nanti sebentar lagi buka, sekitar 2 jam lagi, 2 jam lagi buka gitu kan. Nah, itu menunda-nunda. Nah, bahkan para sahabat itu menceritakan, kami mengalihkan pikiran anak-anak kami dari berpuasa itu dengan mengajak mereka bermain, memberikan mereka permainan boneka ataupun bola gitu ya, supaya mereka teralihkan dari pikiran laparnya. Ini yang pertama aja mereka, yang melatih mereka untuk berpuasa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah melatih mereka untuk menabung. Maksudnya menunda kesenangan mereka. Misalnya begini, mereka ingin mainan. Lalu kita sebagai orang tua, walaupun punya uang, jangan langsung belikan, tunda dulu. Katakan kepada dia, kamu ingin mainan mobil, berapa harga mainan ini? Katakanlah harganya 10.000. Nah, harga ini kamu bisa dapatkan dengan cara kamu menyimpan uang jajan kamu. Katakanlah dia kasih uang jajan 1.000 misalnya per hari kan? Silakan dikumpulkan.
Nanti kalau udah sampai 10.000 kita beli mobil. Jadi jangan langsung mewujudkan apa yang dikehendaki saat itu, kita langsung dikasih saat itu. Itu justru tidak mendidik di dalam Islam. Ada tahapan-tahapannya, jangan langsung. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentu teladan dari orang tua. Karena bagaimana mungkin anak bisa bersabar kalau dia melihat karakter dari orang tua yang tidak sabaran. Misalnya seorang bapak minta buatkan kopi sama istrinya, sama ibunya gitu ya. Nah, sementara sang ibu ini punya aktivitas lain yang saat itu harus segera dilaksanakan. Tapi mungkin karena bapak tidak mau tahu, hanya maksa supaya segera dibuatkan. Dan anak itu melihat. Nah, bagaimana mungkin seorang orang tua mengajarkan anaknya supaya dia bisa bersabar, tapi kemudian anak melihat perilaku bapaknya tidak bisa bersabar ketika meminta sesuatu kepadanya. Nah, inilah mungkin jemaah teman-teman yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk saya pribadi, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berharap dengan terus kita belajar parenting, kita belajar bagaimana mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang kemudian tentu akan menjadi investasi termahal bagi kita setelah kita wafat nanti. Maaf jika ada salah kurang khilaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.